siapa Tuhan. Kita percaya hidup kita, perbuatan kita semuanya berkenan di hadapan Tuhan dan Allah yang mengasihi setiap kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jemaat Tuhan yang terkasih, ada satu pujian yang menguatkan setiap kami di tempat ini, para pelayan Tuhan. Kita tidak pernah tahu bagaimana hari esok akan berlangsung dalam setiap kehidupan kita. Tapi satu hal yang kami imani, kita sebagai orang yang percaya, meyakini bahwa tangan Tuhan yang memegang setiap kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Manusia
firman Tuhan. Mari kita siapkan setiap hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Bersama-Mu Tuhan kami lewati semua di setiap musim kehidupan kami. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Bersamaku di setiap musim
siapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Roh Kudus, Engkau mengendalikan pikiran, perasaan, hati, setiap keberadaan kami, tubuh jiwa roh kami. Roh Kudus yang mengendalikan selama kami dengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, pada malam ini sebuah malam musik dan pujian kepada Tuhan, dan ini menjadi sebuah persekutuan kita walaupun kita masing-masing di rumah sendiri. Pada masa ini semua manusia, tak terkecuali orang Kristen dan orang Pentakosta pun, mengalami sebuah permasalahan di dalam hidup, di dalam hati. Kita semua, hampir semua, ditekan oleh perasaan kekhawatiran dengan keadaan yang sedang melanda seluruh dunia dengan adanya COVID-19, virus corona yang melanda dan memberi ketakutan bagi semua. Pada saat seperti ini, orang bertanya, apa yang harus kami kerjakan? Dan ketika orang bertanya seperti itu, kita diminta untuk mengikuti arahan-arahan yang disampaikan oleh pemerintah, teristimewa gugus tugas yang diberi tugas untuk menyelesaikan masalah corona. Kita diminta untuk bertindak dan melakukan sesuatu supaya virus ini bisa diputus, tidak lagi berkembang dan menulari banyak orang. Sebagai orang Kristen, sebagai orang Pentakosta pun, kita bertanya, apa maksud Tuhan dengan semua ini? Sudah 5 minggu kami tidak lagi ibadah di dalam rumah ibadah bersama-sama, tapi ibadahnya dilakukan di rumah masing-masing. Ini sebuah keadaan yang belum pernah terjadi seumur hidup, dan ini memberikan kita sebuah pertanyaan, apa sebetulnya yang Tuhan rancangkan? Apa sebetulnya yang Tuhan mau dengan semua ini? Saudaraku, menjawab pertanyaan ini, banyak orang memberikan jawaban sendiri-sendiri. Ada yang berkata A, B, C, bahkan kita melihat ada beberapa konflik, terjadi friksi antar para pelayan, dan semua itu membingungkan kita sebagai umat Allah. Tapi saat ini, saudara-saudara, Alkitab, firman Allah tidak pernah berubah. Janji Allah adalah janji yang ya dan amin. Dan apapun yang terjadi, walaupun kita belum bisa memberi jawaban mengenai semua itu, tapi ada sesuatu yang sudah tegas di hati kita, yaitu janji Tuhan bahwa Dia akan terus menyertai kita. Dia akan terus membungkus kita dengan kuasa darah-Nya, sehingga kita bisa mengatasi seluruh keadaan dan kita bisa terus bersukacita di dalam Dia. Saudaraku, pada saat ketakutan menekan kehidupan, kita perlu jawaban untuk memberi kita damai sejahtera. Ketika semua memberi ketakutan, ketika keadaan menekan perasaan kita, kita butuh damai sejahtera dari Tuhan. Dan damai sejahtera itu yang akan menjadi jawaban bagi kita mengelola kehidupan di tengah-tengah ketakutan yang terjadi. Dan damai sejahtera itu dijanjikan oleh Tuhan kepada umatnya, kepada kita, umatnya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka di tengah kesulitan apapun,
di bawah tekanan apapun, kita bisa tetap tenang bersama dengan Tuhan. Karena itu adalah janji Tuhan. Kita bisa baca di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Dia berkata begini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera itu adalah sebuah kesentosaan batin yang dianugerahkan Tuhan kepada kita oleh Roh Kudus, dan apapun keadaan, tekanan apapun, penyakit apapun yang memberi ketakutan di mana-mana, kita akan menghadapinya dengan tenang, dengan sentosa, dengan damai sejahtera. Batin kita itu tetap teduh menghadapi keadaan macam-macam. Dan itu adalah salah satu karunia yang diberikan oleh Roh Tuhan kepada kita. Buah-buah Roh yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Kita bisa baca ini dalam Galatia 5 ayat 22 dan seterusnya. Damai sejahtera itu dikaruniakan Tuhan, sehingga ketika kita menghadapi semua hal yang menakutkan orang lain, kita bisa menghadapinya dengan kesentosaan batin. Dan itu adalah karunia Roh Kudus kepada kita. Kita mempercayai bahwa Yesus mengendalikan segala sesuatu. Tidak ada satu pun yang jadi di luar kendali Tuhan. Semua dikendalikan, segalanya berada di dalam kendali Tuhan. Allah melakukan semua untuk kebaikan kita. Di tengah keadaan menyulitkan, keadaan yang menakutkan, semua itu menurut Roma pasal 8 ayat yang ke-28 akan mengerjakan kebaikan bagi kita. Jadi kalau kita menghayati firman, bersandar pada firman Allah, damai sejahtera akan datang kepada kita di tengah-tengah keadaan. Kita tidak akan panik seperti orang lain. Kita tidak akan ketakutan seperti orang lain. Kita tidak akan mengalami hal-hal yang mencemaskan seperti dialami oleh orang lain. Karena kita tahu virus apapun yang terjadi, Tuhan ada di sini untuk mengendalikannya, dan kebaikanlah yang akan dihasilkannya bagi gereja Tuhan. Saudara dan saya akan mengalami hal-hal yang hebat di dalam Tuhan. Sesudah virus ini terjadi, kita belum tahu. Tapi yang saya tahu, Tuhan akan melakukan hal-hal besar untuk menggenapi rencananya bagi seluruh dunia. Sebab itu saudara-saudara, ini damai sejahtera Allah. Pegang damai sejahtera Allah dalam hidupmu. Jangan dikendalikan oleh perasaanmu. Jangan hanyut oleh berita-berita yang menakutkan. Tapi serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan miliki damai sejahtera Allah. Akan ada 3 uraian yang saya uraikan dengan cepat. Bagaimana kita memperoleh damai sejahtera Allah itu? Yang pertama, kita harus berdoa, merenungkan firman Allah, bersekutu dalam doa dan penyembahan, dan bersekutu dengan firman Allah. Itu kita bisa baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kedua. Yang kedua, kita harus berserah kepada Tuhan karena percaya Dia bersama-sama dengan kita. Di tengah-tengah perjalanan sesulit apapun, Dia terus bersama-sama dengan kita. Kita bisa lihat di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, supaya kita berserah kepada Tuhan. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, katanya, sebab Dia yang memperdulikan kamu. Jadi kita perlu berserah. Percaya
dan menyerahkannya, berserah apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Semua demi kebaikan kita, semua supaya namanya dipermuliakan di dalam kita. Yang ketiga, kita harus terus bersaksi tentang kebaikan Tuhan dan selalu berpikir positif dalam hidup. Ini yang akan membuat damai sejahtera Allah terus tinggal pada hidup kita. Saya ingin membaca ini di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat yang ke-35 sampai 39. Dia berkata demikian. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Dia berkata demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau benar? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini adalah janji yang Tuhan sudah janji kepada kita dan disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam surat Roma. Janji ini harus kita terus saksikan berlaku bagi kita. Berpikir positif bahwa tidak akan ada yang bisa memisahkan aku dari Tuhan. Kalau kita selalu berpikir seperti itu, maka damai sejahtera Tuhan akan meliputi hidup kita. Kita tidak akan terbawa-bawa dalam ketakutan yang ditimbulkan oleh masalah virus ini. Saudara-saudara, saya percaya ketika kita berdoa, maka kita bersekutu dengan Tuhan dan firman Allah kita renungkan terus di dalam hidup kita. Damai sejahtera akan terus memenuhi kita. Ketika kita berserah kepada Tuhan, karena percaya Dia bersama-sama dengan kita. Ketika kita percaya bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan, damai sejahtera akan memenuhi hidup kita. Ketika kita bersaksi tentang janji-janji Tuhan, bahwa janji-janji itu adalah milik saya, akan terjadi dalam hidup saya, akan meliputi perjalanan kehidupan saya. Ketika kita bersaksi demikian, maka damai sejahtera akan terus memenuhi kehidupan kita. Saudara, jangan takut. Tuhan menyertai jemaatnya. Haleluya. Saudara yang kekasih, kita tutup malam pujian penyembahan ini dan kita menyanyi nyanyian sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia
besok pun dia punya, tahun depan pun dia punya, sampai selama-lamanya dia punya. Dan dia karuniakan kepada kita oleh Roh Kudus-Nya damai sejahtera Allah, supaya di tengah kesulitan kita bisa teduh, kita bisa damai, kita bisa sentosa menghadapi semua kesulitan, tenang di dalam hidup, tidak ada ketakutan, tetapi kita bersandar pada janji Allah dan percaya janji Allah itu adalah milik kita dan akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita seperti itu, maka damai sejahtera Allah akan memenuhi kita. Sebab Ia hidup. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri malam musik pujian penyembahan ini, malam ini dengan ucapan syukur, dan kami percaya janji-Mu ya dan amin. Apa yang Engkau janjikan itu akan terjadi bagi umat-Mu. Oleh sebab itu kami sandarkan diri kepada-Mu, kami pegang firman-Mu, kami saksikan kebenaran-Mu. Itu yang akan mendatangkan damai sejahtera-Mu atas kehidupan kami. Kami jalani, kami kelola kehidupan kami mulai hari ini dan seterusnya dalam sukacita dan ketenangan, sentosa di dalam Tuhan. Kami tidak larut takut bersama yang lain, tapi kami hidup dengan sukacita dalam perjanjian Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam.